Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Kalau kalian perhatiin, lanskap hak kekayaan intelektual atau HKI di dunia AI generatif sekarang ini benar-benar kayak era Wild West, alias dunia koboi yang liar banget. Inovasi itu larinya jauh lebih kencang daripada hukum. Konten bisa dihasilkan cuma dalam hitungan detik, dan tiba-tiba aja batasan kepemilikan jadi super kabur. Terus, pertanyaannya, di tengah kekacauan ini, siapa coba yang bakal jadi penegak hukumnya? Nah, para peneliti sekarang lagi melirik teknologi blockchain dan smart contract buat jadi semacam syaraf baru di ekosistem ini. Hari ini, kita bakal kupas tuntas riset keren yang ngebahas gimana kita bisa ngelindungin karya manusia sekaligus model AI itu sendiri. Tapi sebelum kita nyebur lebih dalam, kita harus tahu dulu dari mana sih data-data ini berasal. Para peneliti ini nggak cuma sekedar nebak-nebak loh. Mereka ngelakuin pencarian semantik pakai platform Elicit. Dan kalian tahu berapa jurnal yang mereka saring? 138 juta makalah akademis. Gila kan? Nah, dari lautan data yang masif itu, mereka persempit jadi 5.000. Sampai akhirnya ditariklah 80 studi paling solid dan relevan soal perlindungan HKI kecerdasan buatan via smart contract. Jadi fondasi sains yang bakal kita bahas ini benar-benar kokoh. Oke, biar kebayang, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita bahas masalah hak cipta AI, terus solusi blockchain, penegakan aturan on-chain, kompensasi adil bagi kreator, hambatan menuju realitas, dan terakhir, kita ngintip masa depan AI otonom. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, masalah hak cipta AI, sebuah area abu-abu dalam hukum. Coba deh kita pahami kenapa kita bisa nyangkut di situasi hukum yang super membingungkan ini. Akar masalahnya simple. Hukum tradisional kita itu geraknya terlalu lambat. AI generatif melesat. Dan boom, terciptalah celah hukum raksasa di seluruh dunia. Berdasarkan literatur yang ada, hukum hak cipta saat ini gagal ngasih perlindungan yang konsisten. Ambil contoh di Uni Eropa. Pengecualian soal penambangan teks dan data di sana nyatanya nggak sepenuhnya mencakup pelatihan AI karena secara teknologi fondasinya beda. Atau di Yordania, hukum HKI mereka sama sekali nggak punya klausul buat karya yang dibikin sama entitas non-manusia. Bahkan, argumen fair use atau penggunaan wajar yang sering banget dipakai jadi tameng, ternyata terbukti nggak cukup tangguh buat ngatasin eksploitasi data skala besar tanpa izin. Intinya, ruang sidang tradisional itu nggak cukup gesit buat ngimbangin kecepatan inovasi AI. Lanjut ke bagian kedua, solusi blockchain atau pendekatan teknisnya. Nah, karena perlindungan hukum tradisional masih keteteran, para developer dan pakar mulai mikir, kenapa nggak kita bikin infrastruktur pakai kode aja di atas blockchain? Dari literatur yang ada, mereka ngumpulin berbagai prototipe dan ngebangun sebuah taksonomi model lisensi on-chain yang super rapi. Pertama, ada model berbasis lelang. Di sini, harga algoritma itu ditentuin langsung lewat sistem penawaran otomatis pakai smart contract, contohnya FLNFT. Terus ada model biaya penggunaan, kayak sistem prosekutor yang ngasih imbalan tetap plus bonus kalau kualitas layanannya bagus. Ada juga transfer kepemilikan, di mana model AI ini langsung dicetak jadi NFT pakai standar kayak ERC721. Dan yang nggak kalah menarik, model bagi hasil, contohnya sistem CLI. Ini memastikan siapapun yang datanya dipakai bakal dapat jatah untung secara prorata. Pada dasarnya, ini adalah cara baru buat transaksi, beli, jual, atau nyewain aset AI tanpa harus pusing mikirin birokrasi tradisional. Oh ya, ngomong-ngomong soal FLNFT tadi, ini konsep yang menarik banget buat dibahas. Kepanjangannya Federated Learning NFTs. Kedengarannya mungkin agak jelimet, tapi coba kita bedah dikit. Federated Learning itu intinya cara ngelatih AI bareng-bareng, tanpa perlu nyebarin data mentah kalian. Nah, kalau model hasil pembelajaran ini dicetak jadi NFT, kita tiba-tiba bisa mengubah sesuatu yang abstrak, yaitu sebuah algoritma, menjadi aset digital yang benar-benar nyata. Hak miliknya jelas, bisa ditransfer, dan yang paling penting, kendalinya ada di tangan para stakeholders atau pemangku kepentingan di dalam organisasi yang terdesentralisasi, bukan dikuasai sama satu perusahaan raksasa doang. Lewat konsep ini, kalian benar-benar bisa memiliki sepotong AI. Keren kan? Masuk ke bagian ketiga, penegakan aturan on-chain, alias sheriff otomatis kita. Bikin aturan sih gampang ya, tapi mastiin orang-orang patuh, itu beda cerita. Terus gimana kalau ada pengguna yang nakal dan ngelanggar aturan? Riset ini nawarin solusi yang menurut saya brilian banget. Strategi pertahanan berlapis. Kalian nggak bisa cuma bergantung sama satu teknologi aja. Langkah pertama, kalian butuh identifikasi di tingkat konten. Caranya, dengan nisipin watermark atau sidik jari digital langsung ke dalam model AI atau hasil outputnya. Jadi asal-usulnya selalu bisa dilacak.
Tapi masalahnya watermark doang kan nggak bisa ngasih hukuman. Makanya kita masuk ke langkah kedua, penegakan di tingkat infrastruktur, pakai blockchain dan smart contract. Si smart contract ini bakal ngebaca watermark tadi dan langsung secara otomatis menegakkan aturan lisensinya. Keduanya harus jalan bareng, biar sistem ini benar-benar kedap. Biar makin kebayang, kita lihat gimana penegakan ini dieksekusi di dunia nyata. Penelitian ini menyoroti kerangka kerja kayak sistem PTSFD yang menggunakan konsep penalti ekonomi otomatis. Bayangin gini, kalian mau pakai atau ngelatih sebuah model AI. Nah, sebagai syarat, kalian harus naruh semacam uang jaminan atau deposit pakai aset kripto. Kalau tindakan kalian legal, aman, semuanya jalan lancar. Tapi, kalau kalian ketahuan pakai secara ilegal atau nyoba nyuntikin data berbahaya, bam! Konsekuensinya instan. Smart contract nggak butuh nelepon pengacara dulu. Dia bakal langsung ngeeksekusi hukuman dengan menyita atau memotong deposit kalian tadi dan secara otomatis menendang kalian dari sistem. Ini adalah bentuk hukuman ekonomi yang tegas, langsung, dan pastinya tanpa butuh jadwal sidang pengadilan. Bagian keempat, kompensasi adil bagi kreator di dalam ekonomi industri 5.0. Kalau kita udah bisa menegakkan aturannya, berarti kita juga bisa ngatur gimana bagi-bagi cuannya. Industri 5.0 itu, inti semangatnya adalah kolaborasi antara manusia dan mesin. Dan yang paling krusial, mastiin kreator manusianya tetap dibayar secara adil. Literatur yang kita bedah ini ngerinci mekanisme kompensasi finansial yang spesifik banget. Contohnya, sistem CLII nawarin skema distribusi pendapatan secara prorata. Maksudnya gini, kalau lukisan atau tulisan kalian ikut tersedot ke dalam lautan data pelatihan sebuah AI, kalian bakal dapat kompensasi yang proporsional. Masuk akal kan? Terus ada juga sistem imbalan pakai token khusus buat mereka yang nyumbang data berkualitas tinggi di jaringan federated learning. Dan yang menurut saya paling mengejutkan itu konsep sell NFT. Di sini kalau kalian mendonorkan data biometrik kalian buat dilatih sama AI, kalian bakal terus-terusan mengumpulkan biaya royalti tiap kali AI tersebut dipakai untuk tujuan komersial. Ini benar-benar bentuk perlindungan ekonomi yang sangat nyata. Oke, bagian kelima, hambatan menuju realitas alias kesenjangan prototipe. Kedengarannya kayak utopia yang sempurna ya, tapi mari kita balik ke pijakan realita bentar. Kalau teknologinya emang sekeren itu, pertanyaannya kenapa kita belum pakai ini di kehidupan sehari-hari? Bersiaplah buat dengar angka yang cukup mengejutkan ini. Cuma 1. Yap, dari total 80 literatur super tangguh yang dianalisis dalam riset ini, yang isinya berbagai usulan arsitektur dan simulasi canggih, ternyata cuma ada 1 studi yang melaporkan penerapan praktis tingkat produksi di dunia nyata, yaitu sebuah kerangka kerja desain arsitektur NFT yang beroperasi penuh di jaringan utama Ethereum. Sisanya kemana? Sisanya masih kejebak di laboratorium, bentuknya masih simulasi, atau baru sebatas konsep teoretis. Terus, kenapa kesenjangan prototipe ini bisa terjadi? Ada beberapa rintangan raksasa yang masih ngeblokir jalan kita. Dari segi hukum, belum ada kesepakatan pasti apakah agen AI itu secara legal bisa memegang hak cipta atau tanda tangan kontrak. Kalau dari segi teknis, skalabilitas blockchain masih jadi PR besar. Kalian bayangin aja, ngeproses transaksi untuk AI dengan miliaran parameter itu butuh biaya komputasi yang fantastis, atau yang sering kita sebut biaya gas yang tinggi kalau di Ethereum. Belum lagi, komputer-komputer kita belum punya standar bahasa universal buat ngebaca format lisensi hak cipta yang ribet itu. Dan masalah terakhir, inovasi-inovasi ini bergeraknya di platform yang saling terisolasi. Sistem yang dibangun di satu jaringan gak bisa ngobrol sama sistem di jaringan lain. Kurangnya interoperabilitas inilah yang bikin adopsi massal masih tersendat. Dan akhirnya bagian ke-6, masa depan AI otonom di era industri 6.0. Walaupun sekarang halangannya banyak banget, para peneliti ini nggak berhenti berinovasi loh. Kita lagi pelan-pelan bergerak melewati beberapa fase kematangan menuju otonomi AI yang seutuhnya. Di fase 1, yaitu fase kita sekarang, aturan dan syaratnya masih ditentukan oleh manusia, dan smart contract cuma bertugas ngejalanin aja secara otomatis. Masuk ke fase 2, AI mulai turun tangan buat bantu kita. Algoritma bertugas ngitung harga optimal dan ngasih strategi penawaran terbaik. Tapi visi masa depan yang lagi diusahain banget sama para peneliti ini adalah fase 3. Sebuah dunia di mana AI bertindak sebagai agen otonom. Di fase ini AI bisa secara mandiri nyari lisensi, bernegosiasi satu sama lain, dan langsung mengeksekusi perjanjian tanpa butuh inisialisasi dari kita sebagai manusia. Dan guys, ini bukan sekedar fantasi kosong. Literatur yang ada udah ngebahas kerangka kerja teoretis yang mind-blowing kayak sistem EPFL ini. Dalam model pasar berbagi ini, klien-klien AI bertindak kayak pedagang otonom di pasar bebas. Mereka secara mandiri jual beli model pakai perhitungan rumit dari teori permainan atau game theory buat nentuin harga yang tepat.
Sistem ini dirancang sedemikian rupa supaya agen-agen AI ini tetap berperilaku jujur, tanpa butuh campur tangan manusia buat nekan tombol persetujuan. Ini adalah cetak biru awal tentang gimana kecerdasan buatan bakal berbisnis langsung dengan kecerdasan buatan lainnya. Yang akhirnya ngebawa kita ke penghujung eksplorasi hari ini. Dan saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kalian renungin. Mengingat arah perkembangan riset tadi, kita ngelihat ada transisi masif dari sekedar ngelindungin hak cipta manusia menjadi membangun ekosistem mesin yang bisa hidup sendiri. Pertanyaannya, di era industri 4.0 nanti, mungkinkah asisten AI di saku kalian bakal menegosiasikan kontraknya sendiri dan ngebayar biaya lisensi ke AI milik orang lain? Semuanya terjadi di latar belakang tanpa campur tangan kalian sama sekali. Lanskapnya bener-bener lagi berubah gila-gilaan, dari dunia koboi yang liar menuju dunia otomatisasi penuh. Teruslah menggali informasi, tetap penasaran, dan terima kasih banget udah ngikutin eksplorasi kita hari ini. Sampai jumpa!